Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Latsar CPNS, PPSDM Regional Bandung Angkatan 20 yang beranggotakan Lia Mulyaningsih SPD, Kiki Husni Kamil SPD, Dwi Puspitasari SPD, Dede Badrul Zaman SPD. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Branding Millennial Project. ASN Hebat merupakan singkatan dari H. Hak dan kewajiban, E. Etika ASN, B. Berkelanjutan, B. Bebas politik dan KKN, A. Akuntabel, dan terakhir T. Transparan. H. Hak dan kewajiban. Dalam menjalankan peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan, memiliki hak dan kewajiban di mana haknya memperoleh gaji dan fasilitas, jaminan dan perlindungan, serta mendapatkan pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban sebagai ASN diantaranya adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, perundang-undangan dan pemerintahan yang sah, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. E. Etika ASN, yaitu ASN mematuhi kode etik dan perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. B. Berkelanjutan. Berkelanjutan di sini maksudnya yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilakukan oleh ASN untuk mengembangkan kompetensinya sesuai kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan sehingga profesionalitasnya meningkat. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini merupakan tuntutan Peraturan Menteri Negara Pemdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Bentuk PKB meliputi unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dengan PKB diharapkan akan terwujud ASN yang profesional dan memiliki ilmu pengetahuan yang kuat dan memiliki kepribadian yang matang, kuat, dan seimbang. Tujuan umum pengembangan keprofesian berkelanjutan, khususnya guru, adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan khususnya adalah 1. Memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 2. Memfasilitasi guru untuk memutakhirkan kompetensi sehingga sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, memotivasi guru untuk memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Dan yang terakhir, yang keempat, mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru. B.
Bebas politik dan KKN. Bebas politik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 9 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Artinya, seorang ASN harus bersikap netral, tidak boleh memihak salah satu partai politik ataupun menjadi tim sukses suatu partai politik. Bebas KKN. Seorang ASN harus terbebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dan pelayanan publik. Untuk menghindari KKN, seorang ASN harus mempunyai spiritual accountability yang baik, yang mana orang tersebut tidak akan mempunyai niat sedikit pun untuk melakukan KKN. A. Akuntabel. Seorang ASN harus mampu memenuhi tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Di antaranya, 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. T. Transparan. Transparan ASN yaitu menunjuk pada suatu keadaan di mana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Harus terbuka bagi siapa saja. Ketidakterbukaan informasi akan mendorong terjadinya penyelewengan. Mekanisme kontrol tidak akan terjadi jika tidak ada keterbukaan dalam memperoleh akses informasi. Masyarakat juga harus memiliki akses untuk memperoleh semua informasi atau dokumen yang berkaitan dengan publik. Semua informasi tersebut harus dapat atau mudah dimengerti oleh masyarakat. Itulah ASN hebat. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.